Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, hari Jumat, tanggal 6 November 2020, Pekan Biasa ke-31. Bacaan Injil diambil dari Injil karangan Lukas, bab 16, ayat 1 sampai 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah Injil Tuhan. Perumpamaan yang kita dengar dalam Injil hari ini di tempat yang pertama seolah-olah menampilkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Sebagaimana Yesus tampaknya memuji tindakan bendahara yang tidak jujur. Seorang tuan menghukum seorang bendaharanya yang menghambur-hamburkan harta miliknya dan ia akan memberhentikannya. Bendahara ini yang kemungkinan besar tahu akan hukuman dari tuannya, tidak mencari pembenaran dan tidak mempersalahkan siapapun. Sadar akan kekurangan, namun tidak kehilangan semangat, tetapi bertindak dengan segera dan merancang satu solusi yang mungkin terjadi. Dengan kelicikannya dan kecerdasannya, ia menciptakan suatu kondisi agar para peminjam dari tuannya mengenalnya, mengurangi hutang-hutang mereka, dan menjadikan mereka sebagai sahabat agar kelak dapat menjadi tempat perteduhannya di masa mendatang. Mengapa Yesus tampaknya seolah-olah memuji tindakan bendahara ini? Jelas bahwa Yesus memuji bukan karena ketidakjujurannya, tetapi karena kelihayannya atau kecerdikannya. Bendahara ini telah menunjukkan kemampuannya untuk bertindak di hadapan sebuah situasi yang sulit tanpa kehilangan semangat. Dia bertindak tepat terhadap bahaya yang akan terjadi dan mencari satu solusi. Dia dengan penuh semangat menghadapi situasi yang akan terjadi. Dan sesungguhnya demikianlah seharusnya kesiapsediaan setiap orang Kristen dalam mengenal situasi-situasi yang menjauhkan mereka dari Allah dan menemukan solusi untuk segera memperbaikinya, bersemangat untuk lekas mengubah arah hidupnya dan bertobat. Yesus menasihati murid-muridnya sebagai anak-anak terang untuk selalu hidup atas jalan kasih, sebagaimana anak-anak dunia cerdik untuk mengejar kenyamanannya, demikian juga anak-anak terang, anak-anak Allah harus cerdik untuk menanggapi panggilan Allah untuk hidup dalam kasih dan dalam pertobatan. Saudara-saudari terkasih,
Setiap manusia dipanggil untuk menjadi bendahara atau pengelola yang bijaksana atas apa yang ada di dunia ini. Semua ini bukanlah milik kita, semuanya adalah milik Tuhan. Mulai dari kehidupan kita sampai kepada akhir dari semuanya. Semua yang dimiliki oleh seseorang dan segala sesuatu yang dihasilkannya adalah bersumber dari rahmat Tuhan. Semua rahmat ini diberikan supaya dapat berbuah dan berkembang bagi kebaikan sesama dan pelayanan kepada Allah. Kebaikan pertama yang Tuhan anugerahkan bagi kita adalah hidup. Kita tidak membayar untuk dapat hidup. Hidup yang kita terima hendaknya menjadi berkat bagi sesama. Maka, saudara-saudari terkasih, menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah mensyukuri hidup yang telah Tuhan anugerahkan? Sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi sesama? Tuhan bukan hanya menganugerahkan hidup, tetapi masih banyak hal lain yang dianugerahkan kepada kita untuk kita olah demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menggunakan waktu yang ada untuk mengembangkan kehidupan dengan berbagai bentuk secara cerdik dan bijaksana, agar kelak kita mampu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang empunya tuayan, yakni Allah sendiri. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang bertindak bijaksana, agar kelak kita pun masuk ke dalam kerajaan-Nya ketika kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dipercayakan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita.